Sobat semua, bertemu lagi dalam program pendidikan Guru Penggerak Koneksi Antar Materi Modul 1 di tempat Daya Positif bersama saya Superni CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Kita ingat kembali materi pembelajaran yang telah kita lalui ada 4 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kita simak ulasannya berikut ini. Sobat semua, masih ingat kan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Baik, filosofinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak ada mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach bagi guru lain. Sedangkan visi guru penggerak adalah pandangan atau tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan murid. Modul yang keempat yaitu tentang budaya positif. Konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Simak uraiannya berikut ini. Disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Teori kontrol adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda dengan pandangan orang lain. Terus kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang. Kita memasuki motivasi positif. Dian Kos dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah ciri-ciri motivasi positif yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi positif yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi positif yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya akan bertanya juga, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ciri-cirinya seperti itu.
dan mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam penentuannya ini. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti atau sesuai perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan adalah imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik atau melakukan prestasi. Hai sahabat semua, kita masuki posisi kontrol. Di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di sini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya ditandai dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh atau mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ditandai dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau atau mengawasi. Biasanya ini dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukungnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia ada 5 juga. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya sobat semua adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas sendiri berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sendiri sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Materi dalam budaya positif yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Di sini guru mencoba mengontrol murid dengan langkah-langkah sebagai berikut. Perhatikan teman-teman semua di garis paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya guru di sini akan bertanya atau meyakinkan murid, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Selanjutnya di garis sebelah kiri ada validasi tindakan yang salah. Biasanya guru di sini akan mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang garis sebelah kanan itu adalah menanyakan keyakinan kepada murid yang melakukan pelanggaran. Biasanya guru akan memberi pertanyaan seperti ini agar dijawab oleh siswa dan bisa berpikir dengan menemukan solusi dalam dirinya sendiri. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Di sini siswa biasanya mencoba mengingat kesepakatan yang telah dibuat bersama. Terus bisa juga mengajukan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti ini. Di sini nanti siswa akan berpikir dan akhirnya tersadar kalau dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Nah, sobat semua, dari yang kita pelajari, kita kaitkan antar modul. Kita ingat kembali Bapak Pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai guru penggerak, harus tergerak untuk self-disiplin agar dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan visi yang telah dijadikan cita-cita agar tercipta budaya positif sehingga anak-anak dapat memiliki karakter dari dalam diri dan termotivasi. Hai sobat semua, tahukah kalian hal-hal yang menarik selama mempelajari modul ini? Di modul ini ada berbagai kasus dan cara menanganinya bervariasi. Terus, jadi mengetahui posisi kontrol diri dalam berefleksi dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Dalam ruang kolaborasi, selalu menerima ilmu, cara menyusun kalimat yang baik agar mudah dipahami. Dalam kelompok harus mampu berpikir terbuka. Sobat semua, dalam mempelajari modul ini ada perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, mampu merefleksikan diri dalam menghadapi murid yang melanggar peraturan. Dan yang kedua, mampu mengontrol emosi dan berusaha memecahkan kasus secara bertahap. Berikut adalah pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebagai manajer, ketika murid sering berantem, saya mendekati murid dan mengajak berbicara dan menanyakan alasannya, kemudian mendamaikannya dengan kesepakatan bersama. Sebagai pemantau, yaitu ketika jam istirahat saya berada di halaman sekolah untuk mengawasi murid-murid yang sedang bermain atau istirahat agar tidak terjadi perkelahian. Perasaan saya saat itu senang karena itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir pertengkaran antara murid. Keterkaitan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik yaitu dengan pengawasan terhadap murid telah mengurangi pertikaian antara teman dan mulai saling menghargai. Sedangkan yang perlu diperbaiki yaitu masih banyak siswa yang berbicara kurang sopan terhadap bapak ibu guru, orang yang lebih tua, dan juga kepada teman-temannya. Thank you for watching Superni Channel. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi